Itulah pesan yang disampaikan Maya Estianty kepada Syifa Haju yang resmi menjadi istri dari El Rumi. Tak disangka kata-kata Maya itu justru jadi pemicu pecahnya lagi perang mantan pasutri Ahmad Dhani versus Maya Estianty. Seolah tersinggung dan tersindir dengan kalimat Maya, Dhani pun membalasnya lewat postingan di media sosial. Laki-laki beneran harus dididik ayah, yang juga laki-laki beneran. Tak hanya itu saja, Dhani juga menuliskan pernyataan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Kalau anak laki-laki adalah milik ayahnya. Untuk kedua kalinya, Dhani versus Maya berseteru di momen pernikahan anak kandung. Pokoknya saya sudah berhasil mendidik Al untuk masuk ke dalam panggung berikutnya, yaitu panggung rumah tangga. Ya, kontroversi demi kontroversi memang mengiringi cerita bahagia pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Selain konflik Dhani Maya, publik juga dikagetkan dengan ketidakhadiran ayah kandung Syifa Haju Martinus Sudiryono saat akad maupun resepsi. Alhasil El mengucap ijab kabul dengan wali hakim. 2.026 pound sterling dan emas menjadi mahar El kepada Syifa. Untuk tamu undangan yang hadir, El Syifa memberikan souvenir berupa tumbler dan logam mulia seberat 0,2 gram. Saya terima nikahnya dan kawinnya Syifa Safira Nur Aisyah binti Martinus Sudiryono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallah. Resepsi ini lebih besar daripada resepsinya Al, tapi ya jauh lebih kecil daripada unduh mantunya Ahmad Dhani. Gitu. El Rumi dan Syifa Haju sadar betul pernikahannya bakal jadi sorotan. Mulai dari ketidakhadiran ayah kandung Syifa sampai potensi perang Ahmad Dhani Maya Estianty. Belajar dari pengalaman pernikahan sang kakak Al-Ghazali, El tidak mau ada acara ngunduh mantu yang dibiayai Dhani maupun Maya. El hanya mau pesta nikah, sekali saja dan pakai biaya sendiri. Ini kan kalau yang kemarin kan unduh mantu, ini kan bukan unduh mantu. Lebih santai kan nggak ada unduh mantu. Kalau unduh mantu kan saya semua. Niat hati tidak mau ada drama keluarga di hari sakral pernikahan. Tapi faktanya tetap ada. El Rumi pun menyarankan kepada adiknya Dul Jailani agar kalau menikah nanti di masjid dan KUA saja. El dan juga Syifa, semoga jadi proyeksi nama doa Roma, buat terbaik Syifanya cantik, El ganteng, dan cepat ketemu. Amin. Semoga jaga pernikahannya sampai akhir hayat nanti, sampai surga ya, dulunya amin. Mudah-mudahan pernikahan mereka akan selalu bahagia, berkah. Tadi di acara, semua tamu-tamu itu kelihatan happy banget dan mereka juga happy banget. Bahagia banget lah, terharu karena kan aku termasuk teman dari kecil ya. Irish Bella sukses membangun kehidupan kembali setelah porak-poranda kegagalannya dengan Amarzoni. Kini senyumnya lebih lebar dan tawanya lebih renyah. Pasca memilih pria yang tepat jadi pendamping hidupnya Haldi Sabri. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini tak hanya mencurahkan cinta untuk Ibel, tetapi juga benar-benar meratukan Irish Bella. Tepat di hari jadi yang ke-30, Haldi sungguh membuat terbang bahagia. Diberikan kejutan super romantis, lengkap dengan hadiah tas mewah. Kemarin kan udah ada videonya, mungkin kan udah dilihat di videonya waktu pas surprise malam-malam, tengah malam. Itu ada kadonya dibikin tempat yang terus ditaruh hias tempatnya, terus ditaruh kadonya di atas. Gak usah disebut lah, biar mereka nonton aja ya. Iya, nonton aja. 2 tahun jadi Nyonya Haldi Sabri, Ibel menjelma jadi istri dan ibu bahagia. Tak hanya dicinta dan disayang, tapi Iris sungguh dimanja dan diratukan suami. Faktanya sehari setelah dapat kado ulta tas mewah, Haldi Sabri memberikan hadiah bisnis klinik kecantikan untuk Ibel.
Masya Allah senang banget hari ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun aku juga. Kita hari ini grand opening klinik, estetik klinik aku. Bersyukur sih banyak-banyak bersyukur hari ini. Ini bintang besarnya di sini nih. Alhamdulillah disupport sama suami. Jadi bisa dibilang banting setir ya iya ya. Tadinya di depan layar, sekarang jadinya di belakang layar. Kenapa pilihannya klinik? Ganti-ganti. Ada beberapa bisnis lain yang dilempar ke istri saya. Tapi memang kalau perawatan tuh kan perempuan banget. Iya, perempuan banget. Seolah ingin membalas ketulusan cinta dan tubian hadiah mewah suami tercinta, artis berdarah Sunda Belgia itu blak-blakan ingin segera memberikan hadiah momongan untuk suami tercinta. Kadonya akan momongan Kak Iris mungkin. Kalau itu hadiah saya buat Bapak kali ya, Iya. baliknya. Berbanding terbalik dengan Iris Bella yang bahagia bersama Haldi Sabri, Amar Zoni benar-benar berada di titik terendah. Meski vonis 7 tahun atas kasus peredaran narkoba di lapas belum final, ancaman dibuang ke Nusa Kambangan sungguh di depan mata. Belum lagi kisah asmaranya dengan Camelia benar-benar pelik. Lantaran kehadiran Camelia ternyata selama ini sama sekali tak direstui ibu angkat Amar Zoni. Enggak, dia sekarang yang ngurusin kok. Kamu masih menungguin? Ya, wakilin aja dulu. Aku yang ngurusin kamu. Iya kan semuanya kan kamu yang ngurus. Kamu bilang aja mulai sekarang perwakilannya Ibu Titi dan nggak ada lagi. Udah semua udah ngerti kok. Repot bin riweh, itulah kenyataan hidup pilihan Daihun jadi duda anak 3. Pasca pisah dari Jule, Daihun benar-benar membuktikan bisa mengurus ketiga buah hati. Baru-baru ini ia pamer bahagia bikin konten bareng ketiga buah hatinya, tanpa Diva Azura, yang digadang-gadang calon mama baru ketiga anaknya. Serius nih, kan takut ada yang hujat dia atau enggak, menjudge dia. Ya, padahal dia nggak salah apa-apa, paham nggak sih? Kabarnya keputusan Daihun tak lagi melibatkan Diva Azura main bareng anak. Buntut keputusan Daihun yang larang keras Jule temui anak, karena kecewa Jule ajak anak-anaknya temui Safri. Dan entah kebetulan atau sengaja, usai heboh hubungannya dengan mantan suaminya kembali memanas, Julia Prastini alias Jule mendadak berganti gaya. Selebgram beranak 3 itu teranyar memilih ganti penampilan, mengganti rambut coklat kebanggaannya dengan warna hitam. Jadi alhamdulillah di tahun ini, tahun 2026, akhirnya Irfan Sebastian menunjukkan keseriusannya kepada aku. Rencana bulan September tahun ini. Pedangdut Irma Darmawangsa dan Irfan Sebastian sang kekasih akhirnya segera ke pelaminan setelah 6 tahun pacaran. Sebelumnya Irma dan Irfan pernah merencanakan menikah di 2 tahun masa pacaran. Namun terganjal persyaratan keluarga Irma yang meminta syarat uang panai yang cukup fantastis sebesar 5 miliar. Iya kan, waktu awal-awal kan memang mintanya 5 miliar mamanya kan. Dan itulah makanya teman-teman ya selebritis pun yang suka main bola pada ngecengin, lu nikahin siapa sih, kan mahal banget. Apa Putri Brunei gitu. Lebih mahal nih, karena limited edition dia nih. lebih berharga, makanya saya perjuangkan gitu. Niatnya menikahi Irma yang berstatus janda dan 4 tahun lebih muda darinya tak pernah surut. Irfan kembali memberanikan diri menghadap keluarga Irma untuk minta restu menikahi Irma. Ibunda Irma yang tadinya ngotot minta 5 miliar, akhirnya luluh melihat kesungguhan Irfan. Ya jauh sih dari kata 5 miliar ya, cuma 1 M lebih lah. Insya Allah Jakarta Selatan. Enggak, aku sih untuk resepsi modern aja. Iya. Tapi akadnya Sunda, pakai siger kan. Karena Irfan orang Sunda kan. Dan dia belum pernah menikah. Jadi ya aku menghargai keluarga Irfan.